Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Zaira dengan NIM 19004118. Baik, saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah broadcasting. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu pengertian broadcasting. Broadcasting merupakan salah satu cabang dari ilmu komunikasi yang bergerak di bidang penyiaran. Broadcasting sering dikaji tentang cara memproduksi konten untuk siaran mulai dari praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi. Karakteristik yang dimiliki oleh broadcasting adalah untuk memberi atau membagikan informasi, mendidik, dan menghibur. Broadcasting pada era saat ini juga menggunakan platform YouTube, Instagram, dan lain-lain. Keuntungan yang diperoleh juga lebih besar, serta modal yang dibutuhkan juga relatif kecil. Namun sangat memerlukan kreativitas dan karakter yang kuat. Baik, selanjutnya itu ruang lingkup broadcasting. Yang pertama yaitu kameramen. Dalam produksi, kamera adalah alat yang paling utama yang dioperasikan oleh kameramen atau juru kamera yang dibantu oleh asistennya. Beberapa tugas penting kameramen adalah mengoperasikan kamera untuk syuting live atau taping program baik di dalam maupun di luar studio. Selanjutnya itu mengikuti instruksi direktur atau pengarah acara untuk memperoleh gambar sesuai skrip. Selanjutnya memberikan saran ke direktur untuk mengambil gambar terbaik. Bertanggung jawab untuk memelihara kamera agar tetap siap operasi. Selanjutnya membuat laporan tertulis, lisan, dan kerusakan pada kamera. Bertanggung jawab terhadap kualitas gambar, komposisi, dan lensa. Selalu menggunakan istilah teknik dalam operasional produksi. Bekerja sama dengan baik dengan semua kru produksi. Melakukan pengapakan kamera set untuk transportasi bila ada melakukan syuting di luar kota atau negeri. Selanjutnya itu angle kamera. Angle kamera adalah teknik pengambilan gambar dari sudut pandang tertentu untuk mengekspos adegan. Sudut pengambilan gambar atau kamera angle ini merupakan sudut penempatan kamera sewaktu pengambilan gambar terhadap suatu objek. Dengan sudut yang menarik itu bisa menghasilkan suatu shot yang menarik pula. Dengan perspektif yang unik dan menciptakan image tertentu pada gambar yang disajikan. Selanjutnya sini ada tugas dan tanggung jawab video editor. Seorang video editor bertugas mengambil dan mengedit, memproduksi foto dan video untuk keperluan internal dan eksternal sebuah perusahaan. Video adalah cara terbaik lain untuk mengomunikasikan pesan perusahaan di platform online, sehingga hasil karya mereka memerankan fungsi penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang video editor mungkin diberi tanggung jawab khusus tergantung perusahaan pemberi kerja. Secara umum, job dan tanggung jawab video editor mencakup beberapa hal di bawah ini. Yang pertama yaitu menemui klien untuk membangun nuansa yang diinginkan dan mencari video yang akan dibuat. Yang kedua, mengumpulkan dan mentransfer semua bentuk media baik foto, suara, atau video ke dalam perangkat lunak pengeditan. Selanjutnya yaitu memastikan setiap media memperbarui dalam format yang benar. 4. Mengoperasikan sistem dan perangkat pengeditan komputer yang digunakan untuk media dan efek video. Yang kelima, menetapkan pemahaman yang jelas mengenai alur cerita dan tujuan dari pembuatan video. Yang keenam, membuat draft storyboard awal yang diusulkan dari video untuk disajikan pada klien dan menerima persetujuan sebelum memulai pengubahan video secara digital. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas video dan suara menggunakan perangkat lunak video. Yang kedelapan, mengedit video dan bertanggung jawab untuk memastikan musik yang telah dipilih sebelumnya seperti wawancara, klip suara, dan aspek penting lain di dalam proyek. Selanjutnya itu tanggung jawab scriptwriter. Sebagai seorang scriptwriter, biasanya kita diharuskan untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab seperti yang pertama, mengembangkan dan meriset ide-ide untuk skenario film. Yang kedua, membuat kerangka kerja atau treatment awal untuk skenario. Yang ketiga, menulis atau mengadaptasi cerita menjadi sebuah naskah. Yang keempat, bertemu dengan eksekutif film untuk mengajukan skenario dan gagasan.
Yang kelima, menggabungkan elemen-elemen visual dalam adegan dengan alur dan dialog. Yang ketujuh, bekerja dengan produser dan sutradara untuk mengedit dan menyesuaikan skrip sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, scriptwriter dapat membuat materi cerita asli, menulis naskah berdasarkan kejadian aktual dan faktual, ataupun mengadaptasi karya yang sudah ada seperti buku. Yang kedelapan, untuk mengadaptasi karya, penulis skenario menulis dan mengerjakan ulang materi yang sesuai dengan izin hukum yang disepakati. Selanjutnya, sedangkan untuk skrip berdasarkan peristiwa asli, penulis skenario harus melakukan penelitian yang mendalam sebelum membangun dan menulis cerita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan maaf atas segala kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.